Hai guys semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih telah berkunjung ke channel aku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Support selalu dengan men-share ke media sosial kalian agar channel semakin berkembang dan Mimin pun semakin bersemangat menulis serta mengupload video novel ini. Oke, kita lanjut, let's go. Pintu ruangan IGD masih tertutup rapat. Raharja terlihat sedang mondar-mandir di depan pintu ruangan tersebut. Sementara Liana diam memaku di kursi tunggu, menunduk raut wajah merasa bersalah mengingat kejadian tadi malam. Jika aku tidak mengabaikanmu, mungkin ini tidak akan terjadi, bisik batin Liana menggenggam kuat jari jemarinya. Kau, ini gara-gara kau tidak becus melayani anakku. Tidak pernahnya dia kesiangan pergi bekerja. Anakku orang yang sangat menjunjung disiplin. Kau telah mengacaukan jadwalnya sehingga terburu-buru, tidak memperhatikan keselamatannya dalam bekerja, umpat Raharja. Bersamaan Raihan telah tegak memaku, tepatnya di depan pintu masuk ruang IGD, mendengarkan semua umpatan yang ditujukan ke Liana. Sementara Liana masih diam memaku, kepala tertunduk, jari jemari saling meremas. Bagaimana kondisi anakku, dok? Tanya Raharja menyadari Raihan telah keluar dari ruang IGD. Anak bapak koma. Ada bagian sensitif yang mengenai saraf pusatnya. Mudah-mudahan beliau cepat siuman. Namun jika itu pun terjadi, ada kemungkinan kecil terjadi lupa ingatan. Jelas Raihan. Refleks Liana mengangkat kepala, menatap ke arah sumber suara. Wajah Liana memerah, menahan tangis, seakan tidak percaya apa yang menimpa dirinya dan kenapa semuanya terjadi bersamaan menimpa dirinya. Dipertemukan keadaan antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan Liana yang memburam. Raihan menatap sejenak ke arah Liana yang sedang menundukkan wajah, sementara Liana berpura-pura tidak mengetahui kehadiran Raihan. Apa? Raharja terbelalak mendengarkan penjelasan Raihan. Refleks menghenyakkan bokong ke kursi, seperti tidak percaya apa yang menimpa anaknya. Liana menatap kosong ke wajah Rio yang terbaring kaku, hidung dan mulut yang dipenuhi beberapa pipa oksigen dan infus, kepala yang berbalurkan perban. Tangis Liana pecah bersamaan meraba lengan Rio yang terpasang infus, mencium tangan kaku sedingin es tersebut. Maafkan aku, bisik Liana mencium punggung tangan Rio. Bulir bening tepat menetes ke punggung tangan Rio. Berlahan Liana membetulkan selimut Rio yang terbujur kaku dengan mata terpejam. Tak Liana sadari, Raihan sedari tadi telah mengamati dari pintu masuk. Raihan menarik nafas dalam, ikut terhanyut dalam kesedihan yang dialami Liana. Tak lama berlahan berjalan meninggalkan tempat tersebut. Raihan termenung di kursi ruangannya, menatap kosong ke dinding ruangan. Dada terasa sangat ngilu, jari jemari meremas dada. Andaikan waktu bisa berputar,
aku tidak akan melakukan hal bodoh itu. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, membuatmu bersedih dan tersakiti, jerit batin Rio, meremas kuat jari jemarinya. Jam dinding di ruang ICU menunjukkan pukul 9:30 malam. Liana tertidur di samping ranjang Rio dengan posisi duduk. Rehan berlahan memasuki ruangan tersebut, menyelimuti tubuh Liana. Ingin rasanya menyentuh kepala Liana, namun Rehan mengurungkan niatnya setelah menatap ke wajah Rio yang telah memucat. Pagi begitu mendung, awan hitam bergumpalan di langit, gerimis mulai turun, udara sangat dingin, sedingin perasaan Liana dan Rehan yang terpisah oleh takdir. Claudia melangkah paripurna memasuki ruangan ICU tempat dirawat Rio. Claudia menyiramkan air putih ke kepala Liana yang tertidur di samping ranjang Rio. Refleks Liana terbangun, didapati kepala dan separuh pakaiannya telah basah. Secepat kilat, Claudia menyambar lengan Liana dan menyeret hingga ke depan pintu masuk. Lalu mendorong kuat tubuh Liana hingga terpental ke lantai. Wanita rendahan, kau pikir dirimu itu siapa? Berani sekali tidur di samping calon suamiku? Ataukah kau memang berharap dia mati agar mendapatkan bagian harta warisan? Wanita tidak berguna, bentak Claudia, mendekati Liana, ingin menarik rambut Liana. Hentikan! Terdengar suara peringatan dari sudut ruangan. Rehan berjalan ke arah Liana, memegang lengan lalu menuntunnya bangkit. Dengan ragu-ragu Liana mengikuti Rehan yang membimbingnya ke kursi. Hei lelaki bodoh, kau jangan mencari masalah denganku, makanya jangan ikut campur dengan urusanku, ucap Claudia tersenyum angkuh, berkecak pinggang di hadapan Rehan dan Liana. Drama apa yang kau mainkan? Ataukah kau menyukai wanita kampungan tersebut sehingga menjadi pahlawan penol? Tutup mulutmu, bentak Rehan sengaja sehingga menghentikan hinaan Claudia. Jika kau berani lagi menghina wanita itu, kupastikan kau akan menyesal seumur hidup, bentak Rehan lagi. Wajah yang tadi sayu berubah garang. Siapa kau? Berani sekali mengancamku, ucap Claudia menghampiri Rehan dan mendekatkan wajahnya ke wajah Rehan dengan tatapan menelisik sambil memain-mainkan bibirnya. Tampangmu lumayan, bisik jiwa Claudia, menatap nakal ke arah Rehan. Rehan secepat kilat membuang muka. Aku, dokter yang menangani calon suamimu itu. Jika kau bermain-main membuli perempuan itu lagi, aku tidak akan segan-segannya membuat kau menyesal seumur hidup, ancam Rehan lantang. Claudia terbelalak mendengarkan ucapan Rehan. Wajah yang tadi angkuh tiba-tiba berubah pucat. Liana bergegas mengejar Rehan yang melangkah kencang ke ruangannya, tepat di depan pintu masuk ruangan Rehan. Liana menyambar lengan Rehan. Sontak Rehan kaget menyadari Liana yang membuntutinya. Kau tidak serius dengan omongan kamu tadi kan? Tanya Liana menatap sayu ke wajah Rehan bersamaan melepaskan pegangan tangannya dengan Rehan. Rehan terpaku sejenak, kemudian membuka pintu dan memasuki ruangannya, tidak mengindahkan pertanyaan Liana.
Liana nekat menerobos membuka pintu dan memasuki ruangan Rehan. "Katakanlah jika kau tidak serius kan?" ucap Liana memastikan lagi. "Apakah dia akan baik-baik saja?" tanya Liana lagi, menatap menghibah ke arah Rehan. "Kau begitu memperdulikan lelaki tersebut," bisik batin Rehan. Masih diam memaku, tidak menjawab pertanyaan Liana. "Rey, katakan!" bentak Liana lagi. Jantung Rehan tiba-tiba berdebar mendengarkan Liana masih memanggil namanya. Secepat kilat Rehan membalikkan tubuh. "Apakah hati kau telah berlabuh di tempat yang tepat? Setelah wanita itu menghinamu dan orang tuanya menyalahkanmu, tetapi kau masih mencemaskan lelaki tersebut," ucap Rehan bernada tinggi, bersamaan menatap ke arah Liana. "Itu kau tidak perlu ikut campur, hai lelaki beristri," ucap Liana tersenyum hambar. Refleks membalikkan badan, ingin meninggalkan ruangan Rehan. Perkataan yang dilontarkan Rehan sungguh membidik Liana. Rehan bergegas, merangkul Liana mendekat kuat. "Maukah kau menjadi istriku?" ucap Rehan tiba-tiba. Liana terpaku sejenak. "Lepaskan," ucap Liana menepis lengan Rehan yang mendekap tubuhnya. Kemudian tersenyum jenaka. "Kau dasar lelaki tak berperasaan. Bagaimana perasaan istrimu jika mengetahui sifat hidung belangmu itu?" ucap Liana pelan. "Dia bukan maksudku, aku akan menceraikannya dan menikah denganmu," ucap Rehan terbata. "Hah?" Liana terbahak. "Apakah kau menganggap pernikahan itu permainan? Bisa kau sambung dan putuskan sesuka hatimu tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain?" ceramah Liana lagi. "Lalu apa bedanya dengan kau kawin kontrak dengan pria tersebut? Suatu saat dia akan menceraikanmu," serang Rehan. Wajah Liana tiba-tiba kaku mendengarkan serangan yang diluncurkan Rehan kepadanya. "Apakah kau dewa takdir dan penentu takdir, mengetahui nasibku untuk yang akan datang? Aku curiga kepadamu, ataukah kau telah menyesal mengkhianatiku?" semprot Liana. Rehan bergegas menyambar tangan Liana, tertantang oleh pernyataan Liana. "Iya benar, aku telah menyesal mengkhianatimu dan meninggalkan dirimu. Dan satu lagi, aku adalah lelaki pengecut," ucap Rehan bernada agak tinggi. "Karena itu, masih bisakah kau memberikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri ini?" tanya Rehan mendekatkan wajahnya ke wajah Liana. "Kau lelaki gila," ucap Liana, lalu membalikkan badan mau keluar dari ruangan tersebut. "Iya, aku gila karena kamu," ucap Rehan secepat kilat mengunci pintu ruangan tersebut. Rehan mencium pipi Liana dan mengalihkan ke bibirnya. "Aku merindukan ciuman hangat yang kau berikan saat di restoran itu," bisik Rehan di telinga Liana. "Bukakan kunci pintu itu," bentak Liana, tiba-tiba mendorong kuat tubuh Rehan. "Atau perlukah aku berteriak dalam ruangan ini agar semua orang di rumah sakit ini mengetahui siapa diri kau yang sebenarnya?" ucap Liana garang. "Liana kecilku, maafkan aku. Apakah karena kesalahan yang telah aku lakukan saat itu membunuh kelembutanmu?" bisik Rehan di dalam hati. Perlahan Rehan membuka kunci pintu. "Silahkan keluar,"
Aku berjanji tidak akan pernah memaksa dan tidak akan pernah lagi mengusikmu. Dan aku berharap tidak ada lagi penyesalan di antara kita untuk kedepannya setelah semuanya terlupakan. Dan bukankah kau sangat mencintai pria tersebut? Aku akan berusaha menangani pria tersebut karena dia adalah orang pilihan hatimu yang bisa membuatmu bahagia, ucap Rayhan sendu tanpa menatap ke arah Liana. Liana sedikit tersentuh dengan apa yang dikatakan Rayhan, namun berusaha menepis perasaan yang mana bagi Liana, Rayhan adalah pria beristri yang omongannya tidak bisa dipercaya, hanya memanfaatkan kelemahannya. Liana melangkahkan kaki, pikiran masih mencerna setiap perkataan yang dilontarkan Rayhan.